warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkan Hernanto dengan NIM 2505523006 dari Prodi Akuntansi. Di hari ini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip etika dasar, kemudian kategori ancaman kepatuhan prinsip etika dasar, dan yang ketiga ada mengatasi ancaman. Jadi materi ini tuh berdasarkan dari mata kuliah etika bisnis dan profesi. Jadi materi yang pertama yaitu prinsip etika dasar. Jadi seorang akuntan tuh harus mematuhi setiap prinsip dasar etika. Prinsip dasar etika menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari seorang akuntan. Kerangka kerja konseptual menetapkan pendekatan yang perlu diterapkan oleh seorang akuntan dalam mematuhi prinsip dasar etika. Jadi prinsip dasar etika itu ada 5. Yang pertama ada integritas, objektivitas, terus kemudian kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Yang pertama ada integritas. Jadi integritas itu kewajiban untuk bertindak jujur, konsisten, dan memiliki standar moral yang tinggi, mengutamakan kepentingan profesi serta publik di atas kepentingan pribadi, dan selalu menjaga kepercayaan dengan bersikap adil serta bertanggung jawab dalam setiap tindakan dan keputusan profesional. Akuntan harus mematuhi prinsip integritas yang mensyaratkan akuntan untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Integritas melibatkan keterus-terangan, kejujuran, dan kekuatan karakter untuk bertindak dengan tepat. Bahkan ketika menghadapi tekanan untuk melakukan hal yang tidak seharusnya atau ketika melakukan hal tersebut dapat menimbulkan potensi konsekuensi yang merugikan bagi pribadi atau organisasi. Kemudian yang kedua ada objektivitas. Jadi objektivitas itu kewajiban untuk bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, dan bebas dari konflik kepentingan atau pengaruh pihak lain saat menjalankan tugas profesionalnya, sehingga laporan keuangan dan jasa yang diberikan dapat diandalkan dan berkualitas tinggi karena berdasarkan fakta dan bukti, bukan opini atau bias pribadi. Kemudian yang ketiga ada kompetensi. Jadi seorang akuntan itu harus patuh terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional yang mensyaratkan akuntan untuk mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional serta standar teknis yang berlaku. Kemudian yang keempat ada kerahasiaan. Jadi akuntan itu wajib menjaga informasi klien yang sensitif dan rahasia, tidak membocorkan kepada pihak ketiga tanpa izin, serta tidak menggunakannya untuk keuntungan pribadi atau pihak lain, kecuali ada kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan untuk mengungkapkannya. Karena hal ini membangun kepercayaan dan integritas profesi. Kemudian yang kelima ada perilaku profesional. Jadi akuntan harus mematuhi prinsip perilaku profesional yang mensyaratkan akuntan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, berperilaku konsisten dengan tanggung jawab profesi untuk bertindak bagi kepentingan publik dalam semua aktivitas profesional dan hubungan bisnis, dan menghindari apapun yang diketahui dan seharusnya diketahui akuntan yang dapat mendiskreditkan profesi. Perilaku yang mungkin mendiskreditkan profesi termasuk perilaku yang menurut pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai. Sangat mungkin akan menyimpulkan bahwa perilaku tersebut mengakibatkan pengaruh negatif terhadap reputasi baik profesi. Ketika melakukan aktivitas pemasaran atau promosi, akuntan dilarang mencemarkan nama baik profesi. Akuntan harus bersikap jujur dan mengatakan yang sebenarnya, serta tidak membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesi yang diberikan.
kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh, atau membuat pernyataan yang merendahkan, atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan pihak lain. Kemudian materi yang kedua adalah kategori ancaman kepatuhan prinsip etika dasar. Jadi akuntan disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan kerangka kerja konseptual dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman. Dari ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas dan perilaku profesional muncul ketika akuntan menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi ada beberapa kategori ancaman kepatuhan prinsip etika dasar. Yang pertama ada self-interest threat, yang kedua ada self-review threat, yang ketiga ada advocacy threat, yang keempat ada familiarity threat, yang kelima ada intimidation threat. Itu saya jelaskan yang pertama dulu, yaitu self-interest threat, yaitu ancaman kepentingan pribadi yang terjadi ketika akuntan atau firma audit memiliki kepentingan finansial langsung atau tidak langsung, atau kepentingan lain pada klien yang bisa mempengaruhi pertimbangan profesionalnya secara tidak semestinya, seperti menjadi terlalu fokus pada keuntungan finansial atau hubungan bisnis yang erat dengan klien. Hal ini dapat mengurangi objektivitas, integritas, dan kredibilitas akuntan yang bisa merugikan kepentingan publik. Jadi ada contoh self-interest threat. Yang pertama ada memiliki saham di perusahaan lain, terus kemudian adanya kepentingan keuangan dengan klien, kemudian ada imbalan yang terlalu rendah, kemudian yang terakhir ada hubungan bisnis erat. Jadi contoh-contoh tersebut dapat mempengaruhi seorang akuntan dalam menjalankan pekerjaannya. Kemudian self-review threat, ancaman yang terjadi saat akuntan menilai kembali pekerjaan yang telah mereka buat sendiri atau dipengaruhi oleh pekerjaan tim mereka, sehingga objektivitasnya terancam karena enggan menemukan kesalahan atau bias dalam pekerjaannya sendiri, seperti saat mengaudit laporan pajak yang sebelumnya mereka bantu susun yang melanggar prinsip objektivitas. Hal ini berpotensi adanya kesalahan dalam mengkaji sebuah keuangan perusahaan. Jadi ada beberapa contoh self-review threat. Yang pertama yaitu auditor mengaudit laporan keuangan yang ia susun sendiri. Kemudian kompetensi dan skeptisme rendah. Ini bukan termasuk contoh ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ada konsultan nilai sistem yang ia rancang sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu advocacy threat. Ancaman ini terjadi ketika seorang akuntan profesional mempromosikan posisi atau pendapat klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitasnya. Contoh dari advocacy threat: membela klien dalam sengketa pajak, kemudian mempromosikan saham klien kepada investor. Kemudian yang terakhir adalah menjadi juru bicara klien dalam negosiasi. Ini termasuk melanggar prinsip etika dasar ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ada familiarity threat, yaitu ancaman yang muncul dalam situasi di mana akuntan profesional memiliki hubungan erat yang telah lama terjalin dengan klien atau pemberi kerja, sehingga dapat menyebabkan sikap terlalu bersimpati terhadap kepentingan mereka atau terlalu menerima pekerjaan mereka. Contoh dari familiarity threat yaitu anggota tim perikatan audit memiliki hubungan keluarga dekat dengan direktur atau pejabat eksklusif klien. Kemudian yang kedua ada akuntan profesional menerima hadiah atau perlakuan istimewa dari klien kecuali jika nilainya sangat kecil dan tidak signifikan. Kemudian yang ketiga ada telah bekerja sama dengan klien untuk waktu yang lama sehingga menjadi terlalu akrab dengan personel kunci. Yang
kelima atau yang terakhir ada intimidation threat. Tujuan dari ancaman ini adalah untuk memaksa profesional tersebut agar mengambil keputusan atau mencapai kesimpulan yang menguntungkan pihak yang mengintimidasi, meskipun hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip etika dasar seperti objektivitas, integritas, dan skeptisme profesional. Contoh intimidation threat. Pertama, ada ancaman pemutusan kontrak jika tidak mengikuti keinginan klien. Tekanan dari atasan untuk memanipulasi laporan, ini juga sangat teman-teman, sangat menyeramkan jika terjadi di kehidupan nyata, jika kita yang mendapati juga bayar. Kemudian yang terakhir ada ancaman kekerasan atau kegagalan hukum. Jadi ketiga contoh tersebut sangat membuat akuntan merasa sangat terancam karena diintimidasi. Kemudian materi yang terakhir atau yang ketiga yaitu mengatasi ancaman. Jadi dalam praktik profesional, akuntan sering menghadapi ancaman yang dapat mengganggu kepatuhan terhadap prinsip etika dasar. Akuntan harus menerapkan kerangka kerja konseptual, mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman seperti kepentingan pribadi, advokasi, kekerabatan, atau intimidasi. Kemudian menerapkan perlindungan untuk mengurangi ancaman ke tingkat yang dapat diterima. Dan jika perlu mengambil langkah yang lebih lanjut seperti mengonsultasikan dengan profesi lain atau bahkan mengundurkan diri dari situasi tersebut. Ini melibatkan kepatuhan pada prinsip dasar integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan dan perilaku profesional, serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Kemudian ada langkah-langkah dalam mengatasi ancaman. Yang pertama ada mengidentifikasi ancaman. Jadi akuntan itu harus terlebih dahulu mengenali ancaman yang muncul seperti ancaman kekeluargaan atau intimidasi ataupun advokasi dan sebagainya. Kemudian mengevaluasi tingkat ancaman, apakah ancaman tersebut bisa digolongkan sebagai ancaman yang dapat diterima atau tidak dapat diterima. Kemudian yang ketiga ada menerapkan perlindungan. Jadi jika ancaman tidak dapat diterima, gunakan perlindungan seperti di tingkat organisasi, kebijakan mutu, pelatihan, prosedur, pengawasan, dan struktur pelaporan yang jelas. Dan di tingkat perorangan, mengonsultasikan masalah dengan profesi lain, mencari nasihat hukum, atau menolak tugas. Kemudian yang terakhir dari langkah-langkah mengatasi ancaman yaitu lakukan tindakan lanjutan, laporkan ke atasan langsung atau atasan yang lebih tinggi jika atasan tersebut terlibat. Ya, jadi kita sebelum melakukan tindakan yang lebih lanjut itu kita harus memahami dan mematuhi hukum. Pastikan kita memahami peraturan yang berlaku, diskusikan dengan atasan, dan laporkan ke atasan langsung atau atasan yang lebih tinggi jika atasan yang tadi terlibat seperti yang saya jelaskan tadi. Mempertimbangkan pengungkapan, tentukan apakah perlu mengungkapkannya kepada auditor eksternal atau regulator. Seperti itu. Jadi langkah-langkah dalam mengatasi ancaman, mulai dari prinsipnya, kemudian ancamannya apa saja, dan cara mengatasi ancaman tersebut. Mungkin sampai sini saja presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam pengucapan dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Kinanto, pamit undur diri. Ya Allah, tunggu ya Allah. Kita nggak tanya kan kita. Jujur. Jadi hari ini saya akan memberikan. Kamu berikan.
Aduh. Ih, gak mau cuk, wis. Wis le. Ayo ikut. Kategori ancaman kepatuhan prinsip etika dosa. Alah kok ora ngomong. Kemudian yang kedua, ya andlo ya aku nuli turwo ora apa. Ya lanjut. Ya tekan jiwa aja. Jadi ada menengose awal. Lancam karena lancam untuk memaksa profesional, yaitu untuk memaksa profesional Hasan atau tekan dari atasku.